Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa dha'atih faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan fid dini wad dunya wal akhirah. Tak lupa pula, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan semua apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semaksimal mungkin semua apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa kita bertakwa, maka harapan besar kelak ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan tema tentang malu dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kisah diceritakan, suatu ketika terjadi pertemuan dua imam besar dunia, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, di mana Imam Asy-Syafi'i itu merupakan guru dari Imam Hambali. Imam Hambali begitu mendengar bahwa gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, berkunjung ke kota Baghdad, tempat tinggal beliau, maka Imam Hambali berusaha segera menemui gurunya
untuk meminta keluangan waktu agar bisa belajar kepada gurunya. Inilah tradisi zaman dulu yang sangat elegan. Walaupun seorang murid sudah pandai dan terkenal di seluruh dunia, akan tetapi masih tetap hormat dan minta pelajaran kepada guru. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Hambali, sebelum engkau meminta pelajaran kepadaku, mintalah dulu pelajaran kepada pembantuku ini yang pekerjaannya mengembala kambing." Akan tetapi Imam Hambali berusaha merayu gurunya agar bisa belajar langsung kepada Imam Syafi'i, bukan kepada pembantu. Akan tetapi Imam Syafi'i mengulangi perkataannya kembali. Sebagai seorang murid yang tunduk dan patuh kepada perintah seorang guru, maka Imam Hambali ini mengikuti perintah gurunya, walaupun di dalam hatinya ada hal yang sangat mengganjal. Apa sih hebatnya seorang pembantu yang pekerjaannya mengembala kambing sehingga aku disuruh belajar kepadanya, gumamnya di dalam hati. Maka untuk mengetahui kedalaman pembantu ini, untuk mengetahui kedalaman ilmu pembantu ini, Imam Hambali mengajukan suatu pertanyaan. "Wahai saudara, bagaimana menurut pendapatmu jika ada orang yang lupa di dalam sholatnya, kemudian meninggalkan 1 rakaat, kemudian dia salam?" Pembantu ini menjawab, "Wahai Imam Hambali, apakah aku harus menjawab menurut pendapatmu atau menurut pendapatku?" Imam Hambali terkejut mendengar jawaban pembantu ini. Dalam hati beliau berbisik, bagaimana mungkin seorang pembantu mampu memberikan alternatif jawaban yang hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berilmu tinggi. Maka Imam Hambali berkata, "Jawablah menurut pendapatku dan menurut pendapatmu." Kemudian pembantu ini menjawab, "Baiklah wahai Imam Hambali, kalau menurut pendapatmu wahai Imam Hambali, apabila lupanya belum lama, kira-kira 2 rakaat, maka orang itu cukup menambah 1 rakaat yang dia lupakan itu, kemudian sujud sahwi. Akan tetapi apabila sudah lama baru teringat, maka orang itu wajib mengulang sholatnya kembali, kemudian sujud sahwi." Imam Hambali terkejut mendengar jawaban pembantu ini. Di dalam hati beliau berucap, bagaimana bisa dia tahu tentang pendapatku yang memang benar demikian tuntunannya di dalam syariat-syariat agama Islam. Kemudian pembantu ini melanjutkan jawabannya kembali. "Wahai Imam Hambali, kalau menurut pendapatku, jika aku yang melakukan kesalahan tadi, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti pendapatmu. Akan tetapi aku akan melakukan puasa selama 1 tahun lamanya sebagai tebusanku atas rasa malu dan takutku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku telah lalai di dalam sholatku melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala." Imam Hambali tercengang mendengar jawaban pembantu ini. Dalam hati beliau berucap, sungguh luar biasa mulianya orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin di hadapan yang lain dia dianggap remeh dan rendah. Sungguh luar biasanya rasa takut dan malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas saja saya disuruh belajar kepadanya oleh guru saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah yang saya sampaikan di atas dapat kita ambil suatu pembelajaran bahwa
Janganlah kita memandang seseorang dari kedudukan, pangkat, dan jabatan. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap hina, remeh, dan rendah, ternyata mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau justru sebaliknya, orang-orang yang kita sanjung-sanjung, kita puja-puja, kita junjung tinggi, kita hormati, ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lihat kehidupan di zaman sekarang ini. Sudah banyak orang-orang yang tidak punya rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kondisi bangsa kita yang semakin parah. Korupsi merajalela di mana-mana. Perusakan fasilitas-fasilitas umum terjadi di mana-mana. Orang sudah tidak punya rasa takut dan malu secara terang-terangan melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Jangankan takut dan malu kepada Allah, takut dan malu kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya aja tidak. Hari ini kita hidup di suatu masa di mana kedudukan, pangkat, dan jabatan serta pujian menjadi ukuran kemuliaan seseorang di mata yang lainnya. Bahwa orang yang hebat adalah orang yang namanya disebut di mana-mana, viral di mana-mana. Orang yang sukses adalah orang yang mampu menduduki kedudukan yang tertinggi di negeri ini. Orang yang besar adalah orang yang hidup serba kecukupan tanpa kekurangan sedikit pun, walaupun harta yang dia peroleh dengan cara-cara yang tidak halal. Dan masih banyak lagi indikator-indikator palsu yang mereka munculkan demi untuk mengaburkan makna kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibatnya banyak sekali orang-orang yang beramal hanya ingin dipuji dan disanjung oleh yang lainnya. Mereka tidak menghiraukan lagi akan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan perbuatannya disenangi oleh manusia, dipuja oleh manusia, syariat-syariat agama rela dia tinggalkan. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan yang palsu. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya hakikat kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ironisnya, orang-orang yang paham tentang bahaya ini tidak hanya orang-orang awam saja, akan tetapi orang-orang yang paham tentang bahaya amalan-amalan yang pamer, amalan-amalan yang riak bukan karena Allah semata, mereka justru sangat terkena virus yang namanya riak ini. Para ulama, para dai, para kiai, para ustadz, para penghafal Al-Quran sangat rentan terkena virus riak. Para dai akan digoda setan untuk melakukan perbuatan riak, akan membagus-baguskan dakwahnya demi popularitas sehingga disebut sebagai dai yang hebat. Para penghafal Al-Quran akan digoda setan untuk berbuat riak
sehingga dia mengatakan bahwa dirinya lah orang yang paling dekat dengan kitabullah. Sedangkan para ulama, para kiai akan digoda setan untuk berbuat riya, akan mengatakan bahwa dirinya lah orang yang paling pandai dan mengerti tentang agama, sedangkan yang lainnya dianggap orang yang tidak mengerti apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hal ini Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab tahrimur riya menyampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Di dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 golongan orang yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat kelak, sebelum yang lainnya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan peperangan. Yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ketiga golongan ini dipanggil oleh Allah, kemudian ditunjukkan begitu besar pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sayang, seluruh pahala yang dia terima musnah, sirna, tanpa tersisa sedikit pun. Dan bahkan pada akhirnya ketika kelompok ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata ketika dia hidup di dunia, dia beramal, beribadah bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati oleh manusia sesamanya. Lalu bagaimana untuk menghindari virus yang satu ini? Virus riya ini tidak ada lain kecuali kita selalu harus berusaha ikhlas di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena hanya amal yang ikhlaslah yang akan berbekas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwa setiap hamba yang beribadah kepada Allah, berusaha untuk ikhlas, disitulah setan berusaha membisikkan hati manusia untuk menggoyahkan hati manusia agar dia beramal ingin dipuji oleh sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat riya yang mampu menghapus seluruh amal perbuatan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang nantinya berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalana minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.